Dalam masyarakat Minangkabau, pembicaraan mengenai harta merupakan hal yang sangat fundamental karena berkaitan erat dengan struktur kekerabatan matrilineal. Terdapat perbedaan tajam dan prinsipil antara harta pusako tinggi dan harta warisan atau sering disebut pusako rendah. Memahami keduanya adalah kunci untuk memahami bagaimana tatanan sosial Minangkabau bertahan selama berabad-abad. Halo sobat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penguasaan harta pusako tinggi dan warisan di Minangkabau. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke sahabat teman semua, agar saya terus semangat untuk membuat hal-hal menarik yang ada di dunia ini. 1. Hakikat harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi adalah harta kolektif milik kaum atau keluarga besar yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keturunan ibu. Harta ini biasanya berupa sawah, ladang, kolam ikan, serta rumah gadang. Karakteristik kepemilikan. Dalam adat Minangkabau, prinsip kepemilikan harta pusako tinggi adalah digadangkan indak manjua, dibali indak mambali. Artinya, harta ini tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan secara sembarangan, karena statusnya adalah milik komunal, bukan individu. 1. Hak pakai. Anggota kaum terutama perempuan memiliki hak untuk mengolah dan mengambil hasil dari harta tersebut untuk kesejahteraan hidup. 2. Hak pengawasan. Laki-laki dalam kaum, khususnya mama kepala waris, bertanggung jawab mengawasi dan menjaga agar harta tersebut tidak hilang atau berpindah tangan ke kaum lain. Filosofi pemanfaatan. Harta ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Tujuannya adalah agar tidak ada anggota kaum yang terlantar. Inilah alasan mengapa harta pusako tinggi jatuh kepada perempuan. Dalam sistem matrilineal, perempuan dianggap sebagai penerus garis keturunan dan pihak yang paling rentan secara ekonomi jika terjadi perceraian atau kematian suami. 2. Harta pusako randa atau warisan. Berbeda dengan pusako tinggi, harta pusako randa adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri oleh sepasang suami istri selama masa pernikahan. Harta ini meliputi tabungan, kendaraan, rumah pribadi, atau aset bisnis yang dibangun bukan dari modal harta kaum. Peralihan menjadi pusako tinggi. Ada dinamika unik di Minangkabau. Harta pusako randa pada generasi pertama akan menjadi harta pusako tinggi pada generasi-generasi berikutnya. Ketika seorang ayah meninggal, harta pencariannya diwariskan kepada anak-anaknya. Begitu sampai ke tangan cucu melalui garis ibu, harta tersebut otomatis berstatus sebagai pusako tinggi bagi subkaum tersebut. 3. Aturan penguasaan dan pemanfaatan. Penguasaan harta di Minangkabau diatur oleh kesepakatan kaum di bawah pimpinan penghulu atau mamak. 1. Peran mamak dan kemenakan. Mamak atau saudara laki-laki ibu memiliki otoritas formal untuk mengatur pembagian lahan garapan di antara kemenakannya atau anak-anak dari saudara perempuannya. Namun, mamak tidak memiliki hak untuk memiliki harta tersebut secara pribadi. Ia hanyalah manajer atau pengelola aset kaum. 2. Hak perempuan atau limpapeh rumah nan gadang. Perempuan adalah pemilik fungsional. Mereka yang mendiami rumah gadang dan menggarap sawah pusako. Jika seorang perempuan dalam kaum tidak memiliki kemampuan ekonomi, ia berhak diprioritaskan untuk mengolah sawah pusako agar dapurnya tetap berasap. 4. Mekanisme gadai dalam keadaan darurat. Meskipun prinsip utamanya adalah tidak boleh dijual, hukum adat Minangkabau memberikan kelonggaran untuk menggadaikan harta pusako tinggi dalam 4 kondisi darurat yang sangat spesifik, yang dikenal dengan istilah Dada Indak Karano Amen, Jua Indak Karano Padi. 1. Gadih gadang tantu balaki. Jika ada anak perempuan dalam kaum yang sudah dewasa, namun belum menikah karena tidak memiliki biaya untuk prosesi adat pernikahan,
2. Mayek tabu jua di atas rumah. Jika ada anggota kaum yang meninggal dunia, tetapi kaum tersebut tidak memiliki biaya untuk pengurusan jenazah dan pemakaman secara layak. 3. Rumah gadang katirisan. Jika rumah gadang sebagai simbol pemersatu kaum mengalami kerusakan parah dan memerlukan biaya besar untuk perbaikan. 4. Membangkit batang tarandam. Jika kaum perlu membiayai pengangkatan penghulu baru atau bataga pangulu demi menjaga martabat dan eksistensi kaum di dalam nagari. Di luar 4 alasan di atas, menggadaikan atau menjual harta pusako dianggap sebagai perbuatan yang memalukan dan melanggar hukum adat berat. 5. Pertemuan adat dan hukum Islam atau far'i. Salah satu topik yang paling sering diperdebatkan adalah penyelarasan antara adat matrilineal dengan hukum waris Islam atau far'i. Minangkabau memegang prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Sinkronisasi yang harmonis. Masyarakat Minangkabau membedakan ranah kedua hukum ini dengan sangat cerdas. 1. Harta pusako tinggi dipandang sebagai harta wakaf atau milik bersama, yang tidak dibagi secara far'i, karena status kepemilikannya bukan milik perorangan, tapi milik Allah yang diamanahkan kepada kaum. Oleh karena itu, ia dikelola menurut ketentuan adat. 2. Harta pusako randa harta pencarian, diarahkan untuk dibagi menurut hukum Islam far'i, di mana anak laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar dari anak perempuan, atau dibagi atas dasar hibah saat orang tua masih hidup. 6. Tantangan di era modern. Saat ini, sistem penguasaan harta pusako di Minangkabau menghadapi tantangan besar akibat pergeseran nilai dan urbanisasi. 1. Individualisme. Banyak anggota keluarga yang lebih memilih membagi rata harta pusako untuk kepentingan pribadi daripada menjaganya sebagai aset komunal. 2. Sengketa lahan. Banyaknya tanah pusako yang belum bersertifikat seringkali memicu konflik internal kaum saat akan dilakukan pembangunan infrastruktur atau investasi oleh pihak luar. 3. Merantau. Banyaknya kemenakan yang merantau membuat lahan-lahan pusako di kampung halaman menjadi terbengkalai atau lahan tidur, sehingga fungsi ekonominya menurun. Penguasaan harta di Minangkabau bukan sekadar masalah materi, melainkan manifestasi dari sistem perlindungan sosial dan kehormatan keluarga. Harta pusako tinggi adalah benteng yang menjaga agar kaum tetap memiliki tempat tinggal dan sumber pangan. Sementara harta warisan atau pusako randa memberikan ruang bagi keadilan individu dan penghargaan atas kerja keras orang tua. Dengan tetap menjaga kelestarian harta pusako, masyarakat Minangkabau sebenarnya sedang menjaga identitas dan keberlangsungan struktur sosial mereka. Pusako bukan hanya tentang apa yang ditinggalkan oleh masa lalu, tetapi tentang bagaimana masa depan generasi mendatang dijamin melalui kearifan lokal yang telah teruji waktu. Jadi itu pembahasan mengenai penguasaan harta pusako tinggi dan warisan di Minangkabau. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.